Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi di acara talk show bersama Najia TV. Sekarang kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, di mana pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu dari Aceh, Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Kaifalak? Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Khair. Baik, pada kesempatan kali ini saya sedikit mengenalkan tentang beliau. Beliau bernama Al-Ustaz Muhammad Yasir, Eskom IMA. Beliau adalah Direktur Darul Lughah Al-Arabiyah. Masya Allah. Ini sebuah kehormatan bagi Najia TV bisa mengundang beliau, di mana beliau ini adalah salah satu orang yang sedang viral dan sedang banyak diundang di mana-mana, di pondok-pondok pesantren. Masya Allah. Mungkin nggak banyak pembukaan, Ustaz. Ada yang ingin saya tanyakan kepada Ustaz, di mana beliau ini adalah praktisi bahasa Arab profesional. Beliau sering mengisi training eksklusif di banyak pondok pesantren di Indonesia. Masya Allah. Tanpa panjang lebar, mungkin ada sedikit yang ingin kami tanyakan, Ustaz. Baik. Yang pertama itu yang paling banyak mungkin ditanyakan oleh beberapa pemirsa yang ada di rumah, yaitu bagaimana cara mengatasi kesulitan dalam mempelajari tata bahasa Arab, Ustaz? Baik. Kira-kira banyak orang yang mengalami kesulitan menyusun bahasa, bagaimana yang ingin mengucapkan bahasa seperti apa. Sudah tahu mufradat tapi nggak tahu nih bagaimana tata bahasanya seperti apa. Silakan, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz atas kesempatannya. Dan pertanyaannya juga sangat luar biasa. Terkait dengan tata bahasa dalam bahasa Arab itu bisa kita kategorikan menjadi 3. Jadi ketika kita ingin belajar ataupun berbicara tentang tata bahasa dalam bahasa Arab itu bisa kita bagi menjadi 3. Yang pertama itu kita peruntukkan untuk pemula. Nah, kalau yang pemula belajar bahasa Arab itu harus dimulai dengan tarakib nahwiyah namanya, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan pola dan struktur kalimat. Nah, pola dan struktur kalimat ini ketika kita berbicara dengan bahasa Arab itu harus sesuai dengan pola dan struktur kalimat dalam bahasa Arab, karena ada perbedaan yang cukup signifikan pola dan struktur kalimat bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga bahasa Arab. Nah, jadi kalau kita ingin belajar bahasa Arab, maka kita harus mengikuti bagaimana aturan ataupun pola struktur bahasa Arab itu sendiri. Maka di sini bagi siapa saja yang ingin belajar bahasa Arab, ya dia harus belajar terlebih dahulu yaitu at-tarakib an-nahwiyah, yaitu pola ataupun struktur kalimat. Nah, itu untuk pemula. Ketika dia sudah bisa bahasa Arab, sudah belajar at-tarakib nahwiyah, kemudian naik levelnya. Nah, naik levelnya ke level mutawassit, level menengah. Nah, ketika dia sudah bisa ngomong dengan susunan kalimat yang baik dan yang benar, kemudian baru dia belajar di level menengah, yaitu al-qawaid wadhifiyah namanya. Baru belajar qawaid yang aplikatif. Ya, aplikatif. Nah, kalau dia sudah belajar qawaid wadhifiyah, kemudian naik level lagi, baru belajar qawaid tahliliyah, yaitu i'rab. Jadi ini tahapan-tahapan dalam kita belajar bahasa Arab ataupun tata bahasa Arab itu sendiri. Nah, terkait tadi pertanyaan Ustaz, bagaimana kita bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan tata bahasa Arab yang baik dan yang benar? Betul. Ya, tentunya
jika kita ingin berkomunikasi dan berinteraksi dengan bahasa Arab dengan tata bahasa yang baik dan benar, langkah yang pertama adalah kita harus memilih guru yang memang memiliki kompetensi dari sisi bahasa. Jadi ketika guru yang mengajarkan kita ada masalah dari sisi susunan kalimatnya, itu akan terbawa juga. Bagaimana bahasa beliau itu akan kita pakai dalam keseharian kita. Nah, maka oleh karena itu ketika kita ingin belajar bahasa Arab, ingin belajar bagaimana susunan tata kalimat yang sesuai dengan bahasa Arab itu sendiri, maka langkah yang pertama apa? Memilih memang guru yang bisa memandu kita secara kompetensi bahasa beliau miliki. Kemudian tidak hanya itu. Saya potong sedikit, baik, Ustaz. Dari cara yang pertama adalah memilih guru, Ustaz. Ya. Terkadang kita mendengarkan sedikit metode bahwa ya sudah ucapkan saja, meskipun salah ucapin saja. Ya. Nanti terbiasa. Ya. Itu bagaimana menyikapi pendapat seperti itu, Ustaz? Iya, tentunya ketika ada guru yang mengatakan ataupun ada orang teman-teman yang menyarankan, yang penting ngomong saja dulu, yang penting ngomong saja. Maka di sini ada dalam tanda kurungnya, yang penting ngomong saja. Ngomongnya yang versi bagaimana? Yang tentunya kita berusaha semaksimal mungkin, seperfect mungkin kalau ngomong itu sesuai dengan aturannya. Jadi tidak ambur-adur juga. Jadi ini harus kita garis bawahi. Yang penting ngomong saja dulu. Masalah benar atau tidak itu urusan belakangan. Nah di sini kita harus berusaha dulu, Ustaz. Berusaha semaksimal mungkin. Ada keberanian untuk ngomong, dan yang kita omongkan itu berusaha memang benar, baik dan benar gitu. Nah di sini kalau tidak ada gurunya, tentunya kita akan ngomongnya tidak sesuai dengan aturan ataupun pola dan struktur kalimat seperti itu. Baik, silakan lanjut yang kedua, Ustaz, tadi. Baik, yang setelah memilih guru yang benar, satu lagi setelahnya. Kemudian selanjutnya memilih kitab. Banyak orang yang menyangka bahwasanya kitab ini tidak akan terlalu berpengaruh dalam bahasa seseorang itu akan baik ya. Nah, ataupun tata bahasa yang akan dikomunikasikan oleh beliau ini akan baik. Ini juga akan sangat mempengaruhi. Nah, akan sangat mempengaruhi tata bahasa jika dianya dalam memilih buku atau memilih kitab pengajaran itu sesuai dengan yang sudah diterapkan. Makanya kita di Darul Lughah Al-Arabiyah itu punya program 60 hari lancar berbahasa Arab. Itu menggunakan kitab Arabiyah Bain Yaday. Nah, dan alhamdulillah kelebihan daripada kitab Arabiyah Bain Yaday itu adalah itu dari sisi susunan kalimatnya itu sangat luar biasa. Nah, sangat luar biasa. Contoh misalnya dalam Bain Yaday itu diajarkan ketika kita bertanya, saya tanya misalnya sama Abu Fatih, hal tusalli fil masjid? Naam, usalli fil masjid. Apakah Ustaz Abu Fatih salat di masjid? Iya, saya salat di masjid. Nah, kalau versi Bain Yaday itu ada pertanyaan lagi, masjid yang mana? Nah, masjid yang mana ini apa bahasa Arabnya? Apakah Abu Fatih salat di masjid? Jawabannya iya. Kemudian saya tanya lagi, salat di masjid mana? Nah, salat di masjid mana ini apa bahasa Arabnya? Nah, kalau kita nggak belajar sesuai dengan tarkib, tentunya kita akan menjawab masjid aina. Nah, itu bahasa Indonesia. Masjid aina. Tapi kalau versi ataupun tarkib nahwiyah al-mawjudah yang ada di kitab Arabiyah Bain Yaday itu, ya bunyinya seperti ini. Fi ayyi masjidin tusalli. Ini artinya apa? Masjid mana gitu. Fi ayyi masjidin tusalli. Masjid mana tadi salatnya? Nah, fi ayyi masjidin sallaita. Nah, seperti itu ya kira-kira. Jadi dua hal ini juga sangat penting, ya harus memang guru dan juga kitab pengajarannya harus betul-betul dipilih seperti itu. Baik. Yang kedua adalah memilih kitab yang baik. Ya. Kita melihat, Ustaz, banyak orang yang belajar kitab Al-Arabiyah Bain Yaday. Ya. Namun mungkin ada sedikit metode yang berbeda dari Darul Lughah
sehingga bisa 60 hari insya Allah bisa bahasa Arab, bisa berbahasa lancar berbahasa Arab. Nah, itu mungkin ada sedikit penjelasan kunci bagaimana kok bisa. Mungkin di luar sana, mungkin bagi para pemirsa yang sekarang sedang menyimak acara kita pernah belajar kitab Al-Arabiyah Baina Yaday. Namun kita pengen tahu apa sih spesial dari Darul Lughah dalam mempelajari kitab Al-Arabiyah Baina Yaday. Silakan Ustaz. Baik, Masya Allah. Kitab Arabiyah Baina Yaday merupakan salah satu kitab yang diperuntukkan untuk penutur asing non-Arab. Kitab ini sudah tersebar di berbagai provinsi di Indonesia dan juga di mancanegara. Ya, sudah tersebar di berbagai provinsi di Indonesia dan juga di mancanegara. Jadi sudah banyak, memang di Indonesia sendiri itu sudah menggunakan kitab Arabiyah Baina Yaday. Bahkan kita sering mengisi training, sudah ratusan Ustaz, alhamdulillah Bu Fatih. Sudah ratusan pondok pesantren yang kita masuk dan kita ngisi training itu khususnya bagaimana mengajarkan bahasa Arab dengan menggunakan kitab Arabiyah Baina Yaday. Nah, yang menjadi pertanyaannya apa yang menjadi keistimewaannya dari kitab ini dan juga bagaimana metodologinya. Ya, tentunya kalau berbicara masalah keistimewaan itu banyak sekali di kitab Arabiyah Baina Yaday. Nah, salah satu halnya kitab itu bergambar, kitab itu berwarna, dan kitab itu betul-betul memperhatikan tahapan-tahapan dalam pembelajaran bahasa Arab. Misalnya dimulai dari kitab yang pertama itu lebih kepada pendekatan istima' dan kalam, kemudian lanjut ke kitab yang kedua baru belajar nahwu dan sharaf, kemudian di kitab yang ketiga belajar nahwu dan sharaf dan juga qiraahnya. Jadi betul-betul memperhatikan tahapan-tahapan dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, terkait dengan metodologi sendiri dalam pengajaran bahasa Arab dengan kitab Abi itu, yang paling penting adalah kita harus mengajarkan bahasa Arab dengan kitab itu. Tidak boleh diterjemahkan. Ini yang menjadi kendala teman-teman di pondok pesantren, para asatidzah ataupun pemirsa yang belajar bahasa Arab dengan menggunakan kitab Abi. Tapi metodologi yang dipakai di sini adalah metodologi terjemahan. Dengan cara diterjemahkan, semua diterjemahkan. Nah, pernah suatu ketika saya datang ke pondok pesantren dan mereka sudah menyelesaikan kitab 1. Nah, sudah menyelesaikan kitab 1, juz pertama dan juz yang kedua. Alhasil anak-anak belum bisa berkomunikasi dengan bahasa Arab. Setelah kita cross check, rupanya sistem pengajarannya itu dengan berbahasa Indonesia. Maka oleh karena itu kita sampaikan kepada pimpinannya harus dengan berbahasa Arab. Nah, ada pertanyaan lagi, Ustaz, saya sudah belajar dengan bahasa Arab, ya, ataupun Ustaz, saya sudah pernah mengajar dengan bahasa Arab, tapi santri ataupun siswa-siswinya tidak paham-paham. Ini kan jadi masalah juga. Yeah. Nah, maka ada satu kata-kata motivasi dari kita, yaitu bukan murid yang tidak paham, tapi guru yang tidak bisa memahamkan. Maka di sini dalam pengajaran kitab Abi ini ada skillnya dia. Seperti hanya kita ngajarin mufradat, itu ada strateginya. Ada strategiah lughawiyah dan strategiah ghairu lughawiyah. Seperti itu. Kurang bisa. Masya Allah. Nah, ini sangat luar biasa, Ustaz. Dimana mungkin di luar sana banyak pemirsa yang sedang mencari referensi kitab untuk belajar bahasa Arab. Ustaz Yasir sudah menerangkan bahwa yang bagus adalah kitab Al-Arabiyah Baina Yaday. Yeah. Namun tentu tidak bisa, meskipun saya sudah beli kitab nih Ustaz. Saya sudah beli kitab. Cuman apakah bisa saya belajar sendiri Ustaz dari kitab itu Ustaz? Atau memang harus cari guru Ustaz? Yeah. Cari guru untuk membimbing dari kitab tersebut, atau mungkin ada solusi-solusi lain dari Ustadz bagaimana para pemirsa di rumah bisa belajar kitab Al-Arabiyah Baina Yaday dengan benar, Ustadz. Oke. Baik. Ada beberapa peserta didik kita yang pernah bercerita kepada kita.
Ustadz, saya sudah menguasai beberapa bahasa, sampai 4 bahasa. Ya, beliau menguasai 4 bahasa ini semuanya dengan otodidak, dia belajar sendiri. Masya Allah. Nah, ketika bahasa Arab ini mau dipelajari secara otodidak juga, tanpa ada guru seperti itu, kemudian beliau mengatakan tidak bisa, kecuali bahasa Arab katanya. Tapi bahasa yang lain saya bisa belajar di sini, bahasa Inggris, bahasa Cina saya bisa pelajari. Tapi ketika bahasa Arab ini tidak bisa. Nah, berarti memang ada sesuatu hal di sini yang memang mungkin beliau ini bertanya-tanya, kenapa dalam bahasa Arab ini tidak bisa saya pelajari secara sendiri. Nah, maka oleh karena itu beliaunya ini belajar di Darul Lughah. Nah, belajar di Darul Lughah Al-Arabiyah, alhamdulillah belajar dengan maksimal, ya, bersungguh-sungguh ketika belajar bahasa Arab, dan alhamdulillah bisa menguasai bahasa Arab. Nah, pertanyaannya kenapa belajar bahasa Arab dengan guru? Ya, apapun pembelajarannya, apapun mata pelajarannya, apapun jenis ilmu yang ingin kita pelajari, itu bagusnya memang ada gurunya. Nah, terkhususnya bahasa Arab ini, itu orang yang akan mengarahkan kita nantinya. Misalnya dalam penggunaan mufradat, ini benar atau tidak. Nah, kemudian juga dalam penggunaan tarakib, susunan kalimat tadi, ini benar atau tidak seperti tadi. Maka ketika tidak ada guru, bisa tidak menutup kemungkinan itu akan terjadi kesalahan-kesalahan fatal dalam penggunaan kalimat. Bisa saja kita salah memahaminya. Nah, kemudian juga kita menemukan peserta, ada yang menghafal semua hiwar di kitab Arabiyah Benedict. Masya Allah. Karena melihat percakapan di kitab Arabiyah Benedict itu mudah sekali. Maka dia berpikir, kalau saya hafalkan semuanya, insya Allah saya akan langsung bisa ngomong. Karena melihat temannya sudah belajar di Darul Lughah itu 20 hari dan bisa ngomong. Nah, alhasil ketika dia menghafal dari kitab 1, juz 1 dan juz yang kedua, alhasil dia tidak bisa ngomong dengan bahasa Arab. Karena cuma bermodalkan hafalan tanpa dipandu oleh guru. Nah, kalau sudah belajar Ustaz, sudah menguasai, nanti pengembangannya itu kita lakukan secara otodidak. Nah, baik kita tanya teman, ataupun kita nonton video-video yang mendukung pembelajaran dengan kitab Arabiyah Benedict itu sendiri. Baik, berarti di sini Ustaz, sebelum kita belajar kitab itu kita harus tahu metode pembelajarannya supaya kita bisa otodidak gitu. Kita harus belajar faham bagaimana strategi pembelajaran untuk mempelajari kitab itu. Seperti itu Ustaz? Iya. Ya, tentunya kita memang harus lebih selektif. Nah, terutama kita yang tidak punya basic pendidikan bahasa Arab, ingin belajar di lembaga ini, ingin belajar di lembaga ini, tentunya setiap lembaga itu akan menggunakan kitab yang berbeda. Jadi kita harus kritis, harus lebih selektif untuk menanyakan kepada pengajarnya kenapa menggunakan kitab ini, kenapa menggunakan kitab ini. Nah, sehingga nantinya kita ada jawaban-jawaban yang ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga apa yang kita harapkan dari pembelajaran tersebut dengan menggunakan kitab itu bisa tercapai. Nah, salah satu halnya seperti kitab Arabiyah Benedict. Nah, tentunya sebelum kita belajar, tapi kita sudah punya gambaran dulu, oh seperti ini kitab AB. Kemudian kosakatanya jumlahnya sekian, metodologinya tidak boleh diterjemahkan misalnya, harus dengan bahasa Arab seperti itu. Maka ketika ada lembaga yang mencoba menerjemahkan, langsung diberikan teguran ataupun ditanya, Ustaz, sepengetahuan saya dalam pengajaran kitab AB itu tidak boleh diterjemahkan, tapi kenapa Ustaz menerjemahkan? Nah, kenapa timbul pertanyaan seperti ini ataupun sikap kritis seperti ini? Karena kita sudah tahu latar belakang kitab itu sendiri. Maka untuk mengetahui kita latar belakang sebuah kitab itu sangat penting sekali sebelum kita belajar bahasa Arab. Masya Allah. Nah, sangat luar biasa sekali bagaimana kita mendengarkan penjelasan yang sangat ilmiah dari Al-Ustadz Yasir Hafizahullah. Ada satu yang banyak ditanyakan mungkin bagi para tulab bahasa Arab yang sedang belajar bahasa Arab, yaitu mungkin di saat belajar
terdapat kosakata yang rumit, Ustaz. Bagaimana caranya supaya kita mudah ingat dengan kosakata tersebut dan kita bisa praktekkan di kehidupan sehari-hari, Ustaz? Baik. Sebagaimana kita ketahui, kosakata terbanyak itu adalah kosakata bahasa Arab dibandingkan bahasa-bahasa yang lain. Kosakata yang ada di bahasa-bahasa yang lain hampir mencapai 12 juta. Masya Allah. Iya, banyak sekali. Makanya kita perlu mu'jam, perlu kamus yang di situ menjelaskan kosakata-kosakata yang belum kita ketahui. Nah, tentunya di sini ada strategi bagaimana cara kita mempelajari ataupun mengingat kosakata yang sudah kita pelajari sebelumnya ataupun yang akan kita pelajari. Seperti itu tadi. Nah, di sini saya ingin menyampaikan kepada pemirsa An-Najah TV yang Allah muliakan, ketika kita belajar bahasa Arab, maka kita harus memberanikan diri, ya, harus berkomitmen untuk terus bisa berbicara dengan bahasa Arab. Walaupun kosakatanya sedikit, satu tahu kosakata langsung bisa dipraktekkan. Nah, tahu 2 kosakata langsung dipraktekkan. Serumit apapun kosakata itu, kalau kita praktekkan, insya Allah itu akan kita ingat terus. Maka sering sekali saya ulang-ulang, salah satu cara untuk mempertahankan kosakata yang sudah kita kuasai ataupun yang akan kita kuasai ke depannya itu dengan cara berbicara dengan bahasa Arab. Nah, semakin banyak kita berbicara, maka kosakata itu akan kita terus mengingatnya. Dan begitu juga sebaliknya. Kalau kosakata itu tidak kita komunikasikan dalam bahasa sehari-hari kita, tentunya akan kita lupakan. Nah, kadang ada pertanyaan yang lain lagi, Abu Fatih. Ada kosakata yang memang tidak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, kan seperti itu. Misalnya aulama. Aulama itu dalam bahasa Indonesia globalisasi. Kan nggak mungkin kita lagi ngobrolin tentang globalisasi. Nah, bagaimana caranya supaya kosakata itu bisa kita ingat juga, terkhususnya kosakata yang kontemporer ini, yang memang sangat sedikit kita komunikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan buat podcast. Kita ngomong sendiri, ya, berbicara tentang aulama seperti itu. Ataupun ajak teman, buat podcast berdua, kemudian berinteraksi tentang aulama. Ataupun ngajak teman diskusi. Berbicara tentang ulama. Karena kosakata yang kontemporer ini sifatnya dia sekali kita omongkan. Misalnya globalisasi, bisa dikatakan mungkin dalam setahun ini kan saya cuma sekali ngomongnya. Tapi bagaimana supaya kosakata itu tidak saya lupakan? Saya buat podcast, ya, kemudian saya ajak teman untuk berdiskusi, ya, kemudian kosakata tersebut bisa kita diskusikan dengan teman kita. Nah, mungkin juga salah satu caranya supaya kosakata itu tidak mudah dilupakan itu ditempelkan. Nah, ditempelkan di tempat-tempat strategis, terkhususnya kosakata yang rumit, ya. Ya, misalnya bisa kita tempelkan di dinding ataupun di tempat-tempat yang dimana kita memang ada di situ selalu. Nah, khusus kosakata yang rumit itu bisa kita terus secara kontinu untuk melihat kosakata itu, seperti itu. Masya Allah. Taib, masih seputar kosakata, Ustaz, atau dalam disebut bahasa Arab mufradat, benar, Ustaz? Ya, mufradat. Mufradat. Ada yang satu yang menarik dari beliau setelah saya mengikuti dari salah satu pembelajaran yang beliau sampaikan di daurah intensi bahasa Arab bersama Darul Lughah. Beliau sering menyebutkan bahwa kita tidak perlu menghafal mufradat. Kita tidak perlu menghafal kosakata. Ini bagi saya sesuatu yang aneh, sesuatu yang unik. Bagaimana kita bisa berbicara, tapi kita tidak tahu kosakatanya. Mungkin ada ada ilmu atau ada metode sendiri, Ustaz,
Bagaimana bisa seperti itu? Karena yang paling berat menurut orang telah menghafal. Karena susah, menghafal itu susah, Ustaz. Apalagi dengan sekarang banyaknya kesibukan, apalagi dengan kesibukan di gadget, mendengar berita yang sedang viral, sehingga kita lupa bahwa ketika kita ingin belajar bahasa Arab, ingin menghafal kosakata, kita lupa. Namun beliau memberikan sebuah pembelajaran yang cukup unik, mungkin yang sangat menarik buat para pemirsa, yaitu apa? Belajar bahasa Arab tidak perlu menghafal mufradat. Nah, ini kita dengar penjelasan beliau langsung bagaimana sebenarnya. Jadi sudah terkurangilah beban hidupnya ya ketika mau belajar bahasa Arab. Karena memang orang takut belajar bahasa Arab ataupun tidak tertarik dengan bahasa Arab itu sendiri karena punya beban. Punya beban untuk bisa ngomong bahasa Arab itu harus menguasai 1000 kosakata. Nah, ataupun 2000, 10.000 kosakata. Ketika saya misalnya baru ingin belajar bahasa Arab, ketika mendengarkan pernyataan itu terkejut juga kita. Ujung-ujungnya tidak jadi untuk belajar bahasa Arab. Nah, oleh karena itu kita coba meneliti. Nah, kita coba jajaki. Nah, dari satu pondok pesantren ke pondok pesantren yang lain, seperti yang saya sampaikan tadi, kita sudah ratusan, alhamdulillah, dengan izin Allah kita masuk ke pondok-pondok. Dan ini salah satu yang memang kita sampaikan. Dan para asatidzah di pondok memang merasa terkejut juga dengan pernyataan seperti itu. Nah, sering kita sampaikan bahwasanya kita di Darul Lughah itu tidak menyuruh anak-anak untuk menghafal kosakata, tetapi yang kita suruh apa? Mereka harus ngomong dengan bahasa Arab. Masya Allah. Nah, kalau di pondok kebalikannya, anak-anak diwajibkan menghafal kosakata, sedangkan berbicara itu tidak diwajibkan. Nah, pertanyaannya untuk apa kosakata itu dihafal? Nah, di Darul Lughah kita balik, mereka wajib harus ngomong dengan bahasa Arab, sedangkan menghafal kosakata itu sunnah. Bahkan kalau nggak hafal pun nggak masalah. Karena setiap hari dia akan mencoba dengan kosakata baru. Nah, inilah metodologi yang dilakukan oleh ibu kita ketika beliau ini mengajarkan bahasa apapun itu kepada anaknya. Jadi tidak pernah menyuruh anaknya untuk menghafal kosakata. Nah, bagaimana caranya? Ya, untuk lebih jelasnya memang harus mengikuti program yang ada di Darul Lughah Al-Arabiyah. Dan rata-rata Abu Fatih, rata-rata peserta itu bertanya, 20 hari saya sudah menguasai 1000 kosakata. Maka bahasa kita bukan menghafal, tapi menguasai. Nah, menguasai hampir 1000 kosakata yaitu selama 20 hari. Mungkin kalau ikut yang program 60 hari itu kurang lebih 3000. Baik itu pembelajaran langsung maupun yang online. Jadi yang belajar pun tidak terbebani, dia senang. Nah, tahu-tahunya setiap pertemuan sudah 30 kosakata dia kuasai. Tapi memang untuk detailnya itu memang harus diikuti langsung ya, sehingga itu akan memperjelas nantinya bagaimana kosakata itu bisa dipelajari tanpa ada waktu-waktu khusus untuk menghafalkan kosakata. Masya Allah. Satu lagi, Ustaz. Sebelum kita akhiri acara kita, sering kita mendengarkan kata-kata metode, metode pembelajaran, metode pembelajaran. Mungkin bagi orang yang berpendidikan mengerti apa itu metode pembelajaran. Namun mungkin bagi para pemirsa di rumah banyak yang belum tahu apa itu metode dan mungkin penerapan metode itu kayak gimana, Ustaz? Oke. Silakan, Ustaz. Baik. Semua pekerjaan dan kegiatan yang kita lakukan ataupun semua profesi yang akan kita laksanakan, yang ingin kita lakukan, itu butuh metodologi, butuh metode, butuh teknik, butuh cara. Misalnya profesi saya sebagai tukang masak, saya harus tahu bagaimana metode memasak yang baik dan yang benar supaya masakannya enak. Jika saya seorang tukang bangunan, ingin buat bangunan yang kokoh, yang kuat, tentunya punya metode bagaimana cara aduk semennya dan seterusnya. Jika profesi saya sebagai pemain sepak bola misalnya, tentunya saya punya teknik, punya cara bagaimana saya terus berlatih dan menciptakan gol-gol terbaik dalam
ketika bermain sepak bola. Nah, begitu juga ketika kita belajar bahasa Arab, nah kita harus ada tekniknya, harus ada metodologinya. Nah, sehingga pembelajaran yang kita lakukan itu berjalan dengan maksimal. Nah, jika posisi di sini adalah saya belum bisa bahasa Arab, saya harus tahu bagaimana metodologi untuk bisa bahasa Arab. Tentunya saya harus tahu dulu bagaimana IQ saya, bagaimana cara belajar saya. Itu kan orang beda-beda gitu. Ada yang belajar di dalam kelas tidak paham sama sekali, tapi ketika di luar kelas dia baru paham. Maka di sini harus kita bagi, Ustaz Abu Fatih, metodologi untuk pelajarnya dulu dan metodologi untuk pengajar yang mengajarkan bahasa Arab. Nah, metodologi untuk pelajar, dia harus tahu bagaimana dia harus belajar. Nah, karena seperti yang saya sampaikan tadi, di dalam kelas itu beda-beda. Ada yang langsung paham, ada yang pahamnya 50%, ada yang tidak paham sama sekali. Ada yang pahamnya itu harus belajar dengan temannya. Itu masuk kepada metodologi dia belajar bahasa Arab. Nah, maka kita di sini ketika belajar bahasa Arab harus tahu bagaimana cara dan teknik saya ini ketika saya belajar bahasa Arab. Nah, beda hanya dengan pengajar lagi. Nah, beda hanya dengan pengajar yang mengajarkan bahasa Arab, ini sangat penting sekali. Maka banyak daripada teman-teman yang belajar di Darul Lughah Al-Arabiyah yang mengikuti training, bahkan kita punya satu program yaitu program I'dad Muallimin. Nah, di program I'dad Muallimin ini memang kita ingin mengajarkan kepada mereka bagaimana mengajarkan bahasa Arab dengan menggunakan kitab Arabiyah Bain Yaday. Nah, di sini kita kasih skill permainan-permainan dalam bahasa Arab sehingga ketika mahasiswa-mahasiswi kita itu mengajar dalam waktu 10 jam, itu peserta didiknya tidak merasa bosan. Nah, di sini guru betul-betul harus berlatih karena ini menjadi PR penting bagi seorang guru dalam mengajarkan bahasa Arab. Bayangkan kalau tidak ada metodologi, anak-anak tidak bertahan lama di dalam kelas. Ya, mungkin 5 menit sudah dijelaskan, mereka akan bubar. Tapi beda halnya dengan Darul Lughah Al-Arabiyah. Alhamdulillah dengan izin Allah semuanya, kita belajar di program 60 hari itu 10 jam untuk program karantinanya. Dan alhamdulillah bertahan santrinya. Maka banyak yang bertanya, gimana membuat santri itu bertahan 10 jam dalam kelas? Nah, untuk program online 3 jam per pertemuan. Itu kalau mereka ambil program malam dari setengah 8 sampai jam setengah 11. Alhamdulillah dengan izin Allah. Dan untuk program I'dad Muallimin yang program setahun yang memang kita menargetkan para mahasiswa-mahasiswi itu menguasai metodologi pengajaran bahasa Arab, itu terus kita latih supaya nantinya ketika dia jadi guru tidak menjadi guru yang membosankan bagi siswa-siswinya, seperti itu. Ya, Masya Allah. Ini sangat luar biasa. Banyak orang yang tidak paham berbahasa Arab. Terkadang karena gurunya yang membosankan. Untuk itu, Ustaz. Ini mungkin sering terjadi di lembaga pendidikan, gurunya nggak asik lah gitu. Nah, bagaimana menghadapi guru kita nih sebagai murid nih, Ustaz nih? Kita pengen banget belajar bahasa Arab, tapi tahu-taunya kita nggak punya guru yang seperti itu, Ustaz. Gimana solusinya supaya kita bisa berbahasa Arab dengan baik, Ustaz? Baik. Kalau guru seperti yang saya sampaikan tadi, di training 3 hari. Ya, di training 3 hari itu kita akan melatih guru. Bagaimana menjadi guru yang menyenangkan bagi santri. Kalau santri kan tidak bisa kita paksakan. Antum harus senang ya dengan guru ini. Ya, jadi suasana kelas itu sangat akan bergantung kepada gurunya. Sangat akan bergantung kepada kreativitas ketika dia mengajar. Harus ada permainan-permainan dalam bahasa Arab. Dia harus menggunakan media-media pembelajaran. Belajarnya juga tidak mesti di dalam kelas. Nah, bisa di luar kelas, bahkan di luar pondok pesantren. Contoh misalnya belajar tentang perjalanan, as-safar misalnya. Nah, itu bisa langsung belajarnya di bandara.
Di sana ada paspor, ada tiket, dan seterusnya. Misalnya belajar tentang makan dan minum, makanan dan minuman. Anak-anak kalau belajar di dalam kelas tidak ada makanan dan minuman, dibawa ke warung makanan, ke restoran misalnya. Ya kan nanti kalau masalah uangnya bisa didiskusikan lah dengan orang tuanya seperti itu. Tapi itu masuk kepada hal-hal yang bisa menyenangkan santri sehingga mereka betah dan cinta dengan bahasa Arab. Masya Allah. Dapat disimpulkan bahwa belajar bahasa Arab adalah yang baik itu mencari guru yang baik, guru yang tepat. Oke. Sekarang satu lagi nih Ustaz. Mencari guru yang baik, guru yang tepat. Tadi sering disebutkan Ustaz, kita di Darul Lughoh, belajar 60 hari. Nah, itu seperti apa Ustaz Darul Lughoh bisa belajar 60 hari Ustaz? Mungkin bisa dijelaskan program Ustaz yang belajar bahasa Arab 60 hari. Mungkin bisa pemirsa bagi yang ingin belajar bahasa Arab 60 hari, insya Allah bisa berbahasa Arab. Kita tanyakan dulu ke Ustaz nih, bagaimana prosedur pendaftarannya dan lokasi belajarnya di mana? Apakah hanya offline atau ada online juga, atau mungkin selebihnya kita dengar penjelasan Ustaz? Silakan Ustaz. Baik. Terima kasih Abu Fatih. Alhamdulillah ini atas izin Allah semuanya. Atas izin Allah semuanya, dari 2016 kita luncurkan program 60 hari lancar berbahasa Arab dan alhamdulillah mendapatkan apresiasi yang sangat luar biasa dari masyarakat Indonesia dan juga mancanegara. Dan memang desain daripada program 60 hari ini tidak lahir tiba-tiba seperti itu, tapi proses yang cukup lama, 6 tahun sampai 7 tahun kita menyusun program itu, sehingga alhamdulillah sekarang kita bisa berbagi pengalaman dengan teman-teman yang ada di pondok pesantren. Nah, untuk program 60 hari khususnya yang akan kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Nah, bulan Ramadan ini insya Allah kita akan melaksanakan program itu. Ada program karantina. Nah, program karantina yang dimana selama ini kita diundang, ya, kita menghadirkan guru ke pondok itu dan kita mengajar, termasuk di pondok kita ini. Nah, di pondok kita ini insya Allah kita akan mengajar para dewan guru itu bagaimana mereka mengajar kitab Al-Arabiyah Bainadek, namanya kelas skill mengajar. Nah, maka hari ini kami juga mengajak seluruh pemirsa An-Najiyah yang Allah muliakan, bisa kita lakukan kerjasama dalam rangka penyebaran bahasa Arab di Indonesia. Jadi tidak hanya guru kita karantina, juga santrinya juga kita karantina seperti itu. Jadi ada beberapa model di pondok pesantren yang kita karantina gurunya, ada yang kita karantina santrinya, ada yang kita karantina semuanya sampai ratusan yang kita karantina. Ya, mulai dari pembina yayasannya sampai tukang masak semuanya kita karantina. Jadi harapannya itu semua pengurus yayasan, pengurus pondok pesantren yang ada di dalamnya itu semuanya bisa berbahasa Arab. Dan alhamdulillah ini sudah kita laksanakan. Nah, kemudian yang kedua, bagi teman-teman yang tinggal jauh, ya, seperti yang telah kita sampaikan juga di seminar dan juga di training, kita punya peserta, ada yang tinggal di Inggris, ada tinggal di Somalia, ada yang di Uni Emirat Arab dan dari berbagai negara lainnya. Tentunya mereka menginformasikan kepada kita, kami tidak mungkin usaha harus ikut karantina ataupun guru dikirim ke luar negeri seperti itu. Maka kita menyediakan program Al-Arabiyah Online. Nah, alhamdulillah program Al-Arabiyah Online ini sudah ratusan alumni yang lahir dan mereka yang ikut dari berbagai profesi, masya Allah, dan senang. Nah, uniknya di sini mereka mengatakan, Ustaz, saya sudah belajar 5 lembaga. Nah, dengan seperti ini. Tapi ketika belajar berdahuluan terkejut juga di awalnya, langsung dengan berbahasa Arab. Nah, di bulan suci Ramadan kita ada buka kelas juga, Ustaz, untuk program Al-Arabiyah Online ini. Jadi bagi pemirsa pecinta bahasa Arab yang Allah muliakan, jika memang berminat untuk belajar bahasa Arab, nanti bisa melihat di sosial media Darul Lughoh Al-Arabiyah, di YouTube juga, dan Instagram Al-Arabiyah Online.
Kemudian yang terakhir, di bulan Agustus ini, dari sekarang sampai bulan Agustus kita masih membuka ya pendaftaran untuk program 1 tahun I'dad Muallimin. Nah, di mana program ini kita peruntukkan ataupun mahasiswa kita persiapkan dari sisi kompetensi bahasa, ilmu bahasa, baca kitab juga, dan kompetensi metodologi pengajaran bahasa. Untuk tahun ini kita sudah menerima, alhamdulillah, dari mahasiswa luar negeri. Ada yang dari Brunei, ada yang dari Malaysia, sekarang belajar di Darul Lughah. Dan mungkin 5% dari Aceh, selebihnya dari luar semua. Nah, mungkin kita berbagi informasi juga untuk pemirsa An-Najiyah, jika ada yang ingin mengirimkan perwakilannya. Nah, ada juga Ustaz Abu Fatih yang mengirimkan perwakilan dari pondok. Ustaz-ustaznya dikirim ke Darul Lughah. Masya Allah. Nah, ada juga yang ibu sama anaknya berangkat ke Darul Lughah, seperti itu. Nah, ini kesempatan yang sangat luar biasa. Kita akan mencoba memberikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia yang ingin belajar bahasa Arab, seperti itu. Barakallahu fiik. Masya Allah, tabarakallah. Itulah penjelasan yang sangat luar biasa dari Al-Ustadz Muhammad Yasir. Bagaimana metodologi dalam belajar bahasa Arab dengan singkat, langsung bisa berbahasa Arab, dan dengan menyenangkan. Berbahasa Arab menyenangkan dan cepat bisa. 60 hari bisa, Masya Allah. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa beliau sedang membuka program I'dad Muallimin, I'dad Muallimin yang berlokasi di Aceh, Aceh, di kota Banda Aceh. Di kota Banda Aceh. Nah, mungkin nanti bisa mencari informasi di YouTube beliau. Nama channel adalah Darul Lughah Al-Arabiyah. Sebelum kita tutup acara ini, Ustaz, mungkin ada satu motivasi, kata-kata motivasi bagi para pemirsa di rumah yang ingin belajar bahasa Arab, atau yang nggak mau bahasa Arab, ngapain bahasa Arab, toh bahasa orang. Kita dengarkan motivasi dari Al-Ustadz, bagaimana supaya kita semangat belajar bahasa Arab. Silakan, Ustaz. Baik. Pemirsa Najiyah TV yang Allah muliakan, bahasa Arab merupakan bahasa umat Islam, bahasa yang sangat dekat dengan kita, bahasa yang selalu kita ucapkan ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita berdoa kepada Allah, ketika kita sholat, semuanya dengan berbahasa Arab. Jadi sudah sepatutnya, sudah seharusnya kita sebagai seorang Muslim untuk mempelajari bahasa Arab itu sendiri. Nah, oleh karena itu, hari ini kita ingin mengajak seluruh pemirsa Najiyah TV yang Allah muliakan agar terus bersemangat untuk belajar bahasa Arab, karena mungkin hari ini ketika kita salat kita biasa-biasa saja. Ketika kita baca Al-Quran, kita tidak menangis, biasa-biasa saja. Mungkin salah satu faktornya apa yang kita baca, apa yang kita pahami ketika kita salat, bacaan-bacaan salat tidak kita pahami, maka tidak ada pemahaman di situ, dan kita tidak bisa menangis ketika mendengarkan ayat suci Al-Quran, baik di dalam salat maupun di luar salat. Oleh karena itu, dengan berbagai problematika yang kita hadapi di lapangan ketika kita belajar bahasa Arab namun belum berhasil, maka oleh karena itu terus komitmen, ya, terus bersemangat untuk belajar bahasa Arab, karena sesungguhnya usaha kita ini akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, Abu Fatih. Syukran jazilan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah semangat terakhir dari Al-Ustadz Yasir Hafizahullah, bagaimana kita supaya tambah semangat lagi belajar bahasa Arab,
di mana beliau menjelaskan al-basar adalah bahasa Al-Qur'an. Sebagaimana kita seorang muslim harus pandai berbahasa kitab suci kita. Baiklah, kami dari Najah TV, saya Abu Fatih dan Ustaz Muhammad Yasir mohon undur diri dari layar kaca Anda. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.